Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Gimana kabar teman-teman? Semoga pada baik-baik aja. Nggak mau vlogingan lagi. Di vlog kali ini seperti janji gue di IG Story beberapa hari lalu, gue bakal share dan cerita-cerita tentang 5 helm yang menemani gue di kehidupan sehari-hari ya. Pastinya no fake helmets ya. Jadi say no to fake helmets. Helm gue cuma 5 tapi nggak ada gengsi di sini, sesuai kebutuhan, nggak kepengen yang terlihat gimana gimana banget, harus yang ori pokoknya ya. Jadi mungkin bagi teman-teman helm gue nggak sebanyak atau nggak sebagus atau mungkin nggak semahal teman-teman vlogger lain, tapi paling nggak one thing for sure, ini ori ya kan. Nah, ada helm apa aja sih yang gue punya gitu. Jadi ini ada helm J-Wings ya, half face, menemani lumayan buat naik mocil-mocilan, buat naik matic-matic ya kan. Terus ada yang lagi sering banget gue pakai, ada Bell Restar Carbon, udah pakai visor hitam. Terus ada lagi Arai RR5 ya, yang paling keren banget ini. Terus ada HJC CS15 yang paling murah. Terus ada Shui X8. Nah, nanti kita bakal kupas satu-satu. Singkat aja, sama gue bakal ngasih tips ke kalian gimana sih yang enak kalau repaint helm atau bikin signature helmet. Oke? Oke. Jadi kita masuk ke helm pertama yang umurnya udah sekitar 26 atau 27 tahun ya. Mungkin teman-teman kalau followers atau subscribers lama udah pada tahu sama helm ini ya. Helm yang menemani gue dari awal ngevlog. Ini adalah Shui X8 Wayne Rainey ya. Jadi ini turun temurun nih dari bokap nih. Pas bokap main moge ya, dia pakai Bell sama Shui. Nah, yang Bellnya udah nggak tahu kemana, yang Shui-nya masih ada. Nah, ini diwanti-wanti nih, kalau sampai hilang atau dijual gue pasti bakal dibacok nih. Ini udah Snell yang pasti, dan ini sudah melakukan kalau nggak salah 2 kali repair ya. Tapi sebenarnya helm ini udah nggak worth it. Bukan nggak worth it sih, maksudnya kalau lu pakai buat touring jauh-jauhan sudah agak bahaya, karena shellnya itu ya bayangin aja udah 20 sekian tahun gitu kan. Ini sih amit-amit gue lempar dari lantai 2 juga udah kayaknya udah retak nih, udah jatuh gitu. Cuma gue jaga aja, paling kalau misalkan gue ngopi-ngopi deket nih ke Depok gitu ya, jadi ke Margonda gue pasti pakai ini gitu. Terus helmnya, catnya overall lumayan masih bagus, masih 80% ori semua, sudah di coating juga sama teman-teman Depok waktu itu ya. Jadi helm yang 20 sekian tahun ini minusnya baru nanti gue kasih lihat nih di di bagian moncong depan sudah agak retak. Nah, ini visor aslinya seperti biasa clear. Cuma gue dapat dari Om Arif, gue beli waktu itu. Ini visornya nih, helm sekitar tahun 93-an. Visornya gue beli 2015 itu di harga 800.000. Lo bayangin tuh, segitu susahnya gitu. Jadi Shui X8 ya, Shui X8 ini lumayan kece pada masanya. Ya X14-nya lah pada masa itu gitu. Kita masuk ke helm kedua, oke? Oke, guys, kita lanjut ke helm kedua yang murah banget. Ya tapi balik lagi, murah mahal relatif sih ya buat orang-orang. Ini harganya di hanya 1,8 juta entry levelnya HJC. Seingat gue HJC itu ada 2 entry level ya, yang 1,8 sama 2 juta kecil gitu. Tapi buat gue memang ini helm agak sedikit noise, tapi lumayan enak paddingnya. Dan ini gue pakai touring ke Makassar deh, seingat gue. Iya benar, ke Makassar. Dan karena waktu itu L-nya nggak ada, jadi di HJC ini gue pakainya M, gue pakein Sena, itu lecet. Jadi harusnya sih kalau di HJC gue upsize 1. Nah, helm ini didesain sama Kaya Studio ya. Jadi Kaya Studio kolaborasi sama gue, sama Dream Design, sama Home Fab buat desain ini helm. Sebenarnya banyak orang yang nggak suka sih ya, cuma ya balik lagi selera kan, beda-beda. Nah, ini gue pakai helm ini udah kurang lebih berapa ya, 3 tahun lah. Nah, ini
ada lambang Cina sama Indonesia. Teman-teman udah tahu lah, pasti udah sering gue share juga. Ada gambar kuda karena gue show kuda. Jadi ini helm sangat filosofis banget. Jadi kalau bikin signature helmet tuh buat gue lu harus apa ya, kayak bikin tato gitu. Jadi berfilosofis gitu. Jadi helmnya ada artinya gitu. Nah, ini helm yang sangat murah, yang lumayan sering gue pakai buat ngevlog. Ditambah lagi ada apa namanya, chin curtainnya. Jadi buat suara lu tuh di dalam helm tuh enak banget dan deep banget gitu. Helm kedua HJC CS15. Oke, kita lanjut ke next helm. Ini ya, bener ya. Jadi ini adalah RR5, Arai RX7 RR5 ya. Helm yang udah nggak diproduksi lagi, udah stop ya, karena kan udah RX7X sekarang. Nah, ini adalah helm yang gue pakai pada saat Indonesia Superbike Shootout. Waktu itu masih warna putih dan gue juga bingung nih mau diapain helm. Ternyata ketemu sama si Gondrong Sikpen itu ya. Akhirnya dibikinin desain sama dia, apa namanya, yang MV Agusta banget gitu. Jadi gue mintanya merah, dominan putih, ada hijaunya, sesuai sama bendera Itali. Nah, dibikininnya secakep ini, nanti kalian bisa lihat. Dan di tambahan catnya juga ada glitter-glitternya. Udah gue pakein dark flat ya. Dark flatnya langsung gue beli dari Jepang. Mungkin teman-teman bisa nonton vlognya nanti yang gue berburu visor di Ueno. Nah, ini helm sebenarnya kalau teman-teman dekat yang tahu helm, buat gua ini shellnya shell XL, tapi gua resize ke M gitu. Jadi kalau dipakai sama badan gua masih agak kurang terlalu cocok. Om Fab tuh sering notice banget kalau helm ini tuh apa namanya, berasa kegedean banget buat badan gua gitu. Tapi overall ya gimana lagi ya, dapat good price, terus apa, tinggal di resize paddingnya, busa-busanya kita bikin jadi M gitu. Nah, ini adalah helm yang lumayan sering gue pakai dan cukup emosional juga. Waktu saat latihan sama almarhum Iqbal, gue juga pakai ini, walaupun waktu itu masih warna putih, seingat gue helmnya gitu. Jadi helm yang lumayan sering menemani gue sehari-hari, RX7 RR5. Di sini gue sekalian mau ngasih tips ke teman-teman juga kalau misalkan mau repaint helm. Yang pertama, pilih desain dan jangan ragu-ragu buat revisi terus. Yang pertama itu. Nah, cari cat lah ya, tukang cat yang mau untuk direvisi-revisi gitu. Kalau lu bayar mahal dikit gak apa-apa, yang penting lu bisa revisi sesuka lu, semau lu. Karena ini helm repaint gitu. Makanya gue bilang tadi, ketika kita bikin helm repaint atau customize, harus kayak bikin tato gitu. Jadi harus ada filosofinya biar keren. Nah, yang kedua, tipsnya dari gue adalah jangan diburu-buru ya. Tukang cat tuh jangan diburu-buru. Nanti kalau diburu-buru hasilnya jadi jelek. Banyak masukan ke gue, banyak obrolan ke gue di tukang cat A, tukang cat B, tukang cat C gitu. Kayak ngerasa diburu-buru, hasilnya juga jadi jelek gitu. Nah, yang ketiga adalah penempatan posisi apa namanya, itu juga harus diobrolin. Misalkan di bagian kanan sama bagian kiri itu harus presisi gitu, biar manis ketika di foto-foto. Oke, kita lanjut ke helm selanjutnya. Halfway Sui J-Wing ya. Jadi ini merupakan helm repaint juga. Aslinya sih sebenarnya nggak kacau ya, cuma di kaca aja bagian depan yang agak terlalu kurang perfecto. Tapi overall masih kondisinya dalam keadaan bagus. Ini helm gue dapet dari Mas Dimas Champ, Right Like Champ. Jadi tadinya dia mau ngasih gue itu KYT, cuma kayaknya mungkin dia gengsi kalau ngasih gue KYT ya. Karena gue kan orang yang nggak pernah kerja gitu, sementara dia masih kerja ya. Terus ngasih gue KYT gitu, jadi kayaknya gimana gitu ngasih KYT, makanya ngasihnya langsung Sui ya kan. Lumayan buat ngantar ibu ke pasar. Sui J-Wing ini merupakan salah satu Sui entry level di bagian half face-nya Sui ya. Harganya mungkin seingat gue tuh di angka 4 jutaan sih ya, seingat gue. Nah, ini dia helm yang paling baru yang gue bungkus dari Rider Spot ya, dari Bell Helmets. Raystar Carbon RSD. RSD itu adalah Roland Sun Design.
seingat dan setahu gue adalah rumah modifikasi ya, atau builder lah gitu, terkenal di sana. Jadi dia di sini kolaborasinya bersama RSD. Kemarin gue sempat vote ke teman-teman, repaint nggak ya, terus banyak banget yang bilang, bang jangan, ini liverynya rare, jadi kalau bisa jangan di repaint gitu. Kalau mau beli bel yang polosan, bener-bener polos, baru di repaint. Nah, helm ini baru banget gua review di beberapa vlog sebelumnya, mungkin teman-teman juga udah pada lihat, dan baru baru aja gua pakein biasanya gue tiap hari kan pakainya yang clear visor. Nah, ini gue lagi pasang yang dark visor, ternyata tambah keren banget, tambah kece banget. Cuma ya banyak yang bilang juga, jadi ini size-nya ada agak unik seperti yang gue bilang di vlog sebelumnya. Jadi gue nyamannya pakai yang L ini. Sebenarnya kalau yang M itu memang lebih cocok sama badan gue ya, porsi badan gue, terus postur badan gue yang agak nggak terlalu gempal, nggak terlalu gede. Sementara ini kalau gue nggak pakai jaket, kalau gue cuma squid doang, itu kelihatannya pala gue atau helm gue jadi gede banget gitu ya. Tapi overall ini helm bentuknya gue suka banget, walaupun teman-teman pada bilang mirip sama KYT NX Race atau TT Course. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kan ori ya. Balik lagi, say no to fake helmets. Nah, helm ini karbon, tapi buat temen-temen yang udah tahu bel, mungkin karbonnya bel itu agak sedikit berat gitu ya. Jadi nggak seperti Pista, nggak seperti Corsa gitu. Tapi overall bentuk dan tingkat keamanannya oke banget. Tingkat keamanannya apa aja? Yang pasti di sini udah ada 3 layer dari paddingnya yang buat masing-masing impact, dari impact yang biasa, yang sedang, sampai yang terlalu berat, yang sangat berat itu bisa cover keselamatan kalian gitu. Jadi helm ini lagi sering banget gue pakai dan lagi gue sayang banget gitu. Jadi banyak helm yang ada di sini yang bener-bener kepake. Nah, itu aja paling teman-teman dari gue. Dan ada beberapa helm sebenarnya yang nggak masuk sih ya, kayak KYT yang cross sama AGV lagi Shark Vancore yang gue tinggal di rumah satunya lagi. Nah, kebetulan ini juga bawanya udah berabe gitu ya kan, jadi kadang dibawa di Pondok Gede, ke Pondok Gede, kadang dibawa ke Depok gitu. Jadi yang ada aja lah kita bikinin vlognya, at least bisa share ke teman-teman helm apa yang gue punya, dan dibalik itu ceritanya apa aja sih gitu. Ya udah, kalau gitu segini aja vlog dari AA dan tips sedikit soal repaint helm. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Sampai ketemu di vlog yang selanjutnya. Dadah!